Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel seputar informasi, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil dimanapun berada. Dalam hal ini, ada yang kita ketahui bersama dengan informasi. Prabowo bakal naikkan gaji PNS, begini tahapannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah informasi ini benar atau tidak? Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi di channel ini, support terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan di channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa lama-lama langsung saja kita pada informasinya. Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebut bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari program prioritas nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Pencapaian prioritas nasional 7 juga didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat negara. Dikutip dari Perpres 12/2025, Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12/2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Masalahnya, dalam Perpres 12/2025, besaran gaji pokok para ASN belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai, disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi atau lembaga yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta dan sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip kompetitiveness dengan sektor swasta. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan gaji
aparatur sipil negara, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 sampai 2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI Polri secara bertahap. Begini rinciannya. Pertama, penyelesaian proses penyuluhan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara, serta evaluasi atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara, serta pengayaan data yang meliputi data gaji dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Yang ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas atau spending better dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen. Pegawai melalui survei pengajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal atau internal equity. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja dilakukan dengan beberapa acuan. Yang pertama, sasaran indikator. Terwujudnya kesejahteraan AS yang adil, layak, dan kompetitif dengan acuan persentase instansi pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dalam indeks sistem merit ASN minimal menengah 54% pada 2029. Indikasi hiklik intervensi, penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi ASN. Yang selanjutnya, penerapan sistem manajemen kinerja ASN. Yang ketiga, instansi pelaksanaan. Yang pertama, Kementerian PANRB. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Selanjutnya BKN. Dan yang terakhir, indikasi lokasi prioritas, yaitu nasional. Demikian informasi pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.